Bayangkan satu percikan kecil di laut perbatasan berubah jadi api kawasan ketika isu penghinaan, aliansi militer, dan seruan kesiapsiagaan rakyat tiba-tiba bersatu dalam satu waktu. Jika salah langkah saja, dampaknya bukan cuma ambalat, tapi stabilitas Asia Tenggara bisa ikut terguncang, dan Indonesia dipaksa menentukan sikap paling keras sejak puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mendorong situasi ini sampai ke titik berbahaya itu? Malaysia tak henti-hentinya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Guys, ada yang ketakutan hadapi Indonesia sendirian setelah Presiden Prabowo Subianto full power mendatangkan puluhan alutsista modern tercanggih saat ini ke Indonesia. Ya teman-teman, ini Malaysia langsung ngadu ke induknya, ke mamahnya, yaitu Inggris dan juga negara-negara sekutunya seperti Australia dan juga Selandia Baru. Di sini Inggris, teman-teman, ya merespon skeptis terhadap permintaan dari Malaysia, menyebut bahwa kalau misalnya ya Indonesia macam-macam menyerang duluan, kami siap membantu. Tapi kalau misalnya Anda menyerang duluan, ya kami tidak akan membantu. Jadi deadlock akhirnya. Ini rupa-rupanya ya Malaysia memang setakut itu. Sudah ancang-ancang kalau misalnya itu ambalat terjadi konflik besar dan ya mengundang para sekutu-sekutunya buat ngekeroyok habis-habisan Indonesia. Tapi apakah mereka berani? Apalagi kan sekarang Indonesia lagi dekat-dekatnya tuh dengan Amerika. Bahkan Indonesia sekarang menjabat di posisi sebagai wakil komandan International Stabilizer Force (ISF) kalau nggak salah. Nah ini kan membuat daya juang, daya tawar ya Indonesia itu makin kuat di mata negara-negara lain. Oke lah, dulu kita itu non-blok teman-teman. Bahkan Pak Prabowo mengatakan ya kalau kita diserang gak ada negara yang akan membantu kita. Tapi saat ini berbeda, berbalik 180 derajat. Ada Amerika Serikat di belakang kita yang bakal jadi sekutu kuat kita. Jadi ya Inggris, Australia nggak akan berani karena mereka juga teman-teman ya punya hutang budi yang sangat besar kepada Amerika dan juga keterikatan aliansi militer di NATO ya, walaupun ya Inggris dan Amerika sekarang juga nggak deket-deket banget ya. Tapi ini teman-teman yang lucunya ya Malaysia ini langsung memberikan permintaan bantuan kepada negara sekutunya. Dan hari ini kita bakal tengok seperti apa sih permintaan bantuan dari Malaysia ke 5 negara sekutunya, yaitu Inggris, Australia, Selandia Baru, terus kalau nggak salah satu lagi itu Singapura. Nah, nanti kita simak dulu teman-teman informasi selengkapnya deh biar nggak penasarannya. Bayangkan satu percikan kecil di laut perbatasan berubah jadi api kawasan ketika isu penghinaan, aliansi militer, dan seruan kesiapsiagaan rakyat tiba-tiba bersatu dalam satu waktu. Jika salah langkah saja, dampaknya bukan cuma ambalat, tapi stabilitas Asia Tenggara bisa ikut terguncang, dan Indonesia dipaksa menentukan sikap paling keras sejak puluhan tahun. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mendorong situasi ini sampai ke titik berbahaya itu? Malaysia tak henti-hentinya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Negeri jiran kerap kali melakukan aksi usilnya di daerah kekuasaan perairan Ibu Pertiwi. Buktinya berbagai kapal berbendera Malaysia dengan sengaja melanggar batas perairan. Sebut saja kapal AL Malaysia yang sering menyerobot ke laut Blok Ambalat. Mereka bahkan berani bertindak semena-mena kepada aparat penegak hukum Indonesia. Pasalnya, 3 petugas kelautan dan perikanan Indonesia justru diringkus kepolisian Malaysia. Tindakan semena-mena ini juga dilakukan oleh warga tanah Melayu sendiri. Terbukti kapal nelayan Malaysia terang-terangan masuk ke perairan Indonesia di Selat Malaka pada 2019 silam. Bahkan warga Malaysia nggak pernah mempedulikan dengan kedaulatan laut Indonesia. Sebab pada November lalu, kapal Malaysia secara bebas berkeliaran di perairan Batam. Kapal ini dicurigai ingin mengeruk kekayaan alam dari Indonesia. Kabarnya kapal ini dibekali dengan teknologi yang bisa menyisap pasir laut.
Gak heran warga Indonesia geram dengan tindakan semena-mena negeri jiran. Tak benarkan satu inci pun laut atau darat. Jadi diceroboh oleh siapa dan dituntut oleh siapa. Datuk Seri Haji Ji bersama saya dan Premier Abang Jo dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Jemaah Menteri dia. Saya tanya dulu dalam rundingan antarabangsa, apa Perdana Menteri panggil waktu Menteri Negeri itu bincang bersama? Ini kita lakukan dalam kerajaan madani kerana untuk memutuskan sempadan mesti melibatkan kerajaan-kerajaan negeri termasuk kerajaan negeri Sabah. Tapi ini tidak mengertikan soal fitnah. Sebab itu saya fikir lebih baik Ketua Menteri dengar sendiri, kemukakan pandangan dan apa yang dibicarakan. Dia sebut Ambalat, kita sebut Laut Sulawesi. Ada yang buat tohmahan di parlimen menyatakan, wah sudah selesai. Ini soal hubungan dua negara. Indonesia itu negara sahabat. Ketika Malaysia disebut-sebut mengajak Inggris dan Australia lewat skema Five Power Defence Arrangements untuk menghadapi Indonesia, banyak yang bertanya, apakah ini tanda ketakutan menghadapi Jakarta sendirian? Di tengah penguatan militer Indonesia dan sikap tegas menjaga kedaulatan, bayangkan jika ketegangan benar-benar memuncak, siapa yang benar-benar siap menanggung konsekuensinya? Jawabannya tidak sesederhana yang terlihat, dan justru disitulah peta kekuatan kawasan bisa berubah drastis. Malaysia kini terpojok. Dalam situasi yang semakin panas, kabar mengejutkan datang dari sekutu-sekutu mereka. Inggris, Selandia Baru, dan Australia dikabarkan akan melepaskan tangan jika terjadi konfrontasi dengan Indonesia. Ketegangan di perbatasan semakin memuncak. Namun tidak ada lagi jaminan dari negara-negara besar yang selama ini menjadi pendukung Malaysia. Dalam skenario terburuk, Malaysia harus menghadapi ancaman tanpa bantuan dari sekutu-sekutunya. Indonesia, dengan kekuatan militer yang semakin kuat, siap menghadapi apapun demi mempertahankan kedaulatan. Apakah Malaysia akan bertahan atau justru akan merana tanpa dukungan internasional? Kita tunggu apakah krisis ini akan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Ketegangan kembali mencuat ketika nama Five Power Defence Arrangements atau FPDA ramai dibahas dalam konteks hubungan Malaysia dan Indonesia. Perjanjian yang melibatkan Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Singapura itu sering dipersepsikan sebagai payung militer bagi Malaysia. Narasi yang berkembang seolah memberi kesan bahwa Kuala Lumpur tidak ingin berdiri sendiri ketika berhadapan dengan dinamika keamanan kawasan. Padahal secara dokumen resmi, FPDA bersifat konsultatif, bukan aliansi pertahanan otomatis seperti NATO. Artinya, tidak ada kewajiban intervensi militer langsung. Namun dalam ruang publik, isu ini kerap dikaitkan dengan sengketa lama, seperti Blok Ambalat di Laut Sulawesi, wilayah yang sejak dulu menjadi simbol sensitif kedaulatan Indonesia dan Malaysia. Di sisi lain, Indonesia justru menempuh pendekatan ganda, memperkuat pertahanan sekaligus membuka ruang dialog. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, modernisasi alutsista dan penguatan armada maritim berjalan seiring dengan diplomasi aktif. Indonesia ingin tegas menjaga kedaulatan, namun tidak gegabah memicu konflik terbuka. Menariknya, di tengah isu keamanan, kedua negara tetap membahas kerjasama pertahanan dan bahkan kolaborasi energi lintas batas. Fakta ini menunjukkan hubungan Indonesia-Malaysia jauh lebih kompleks daripada sekedar potensi konflik. Indonesia tampil sebagai aktor besar yang percaya diri, kuat secara militer, namun tetap mengedepankan stabilitas kawasan. Lalu pertanyaannya, apakah benar Malaysia merasa perlu mengajak kawan karena tekanan kekuatan Indonesia? Atau justru dinamika ini hanya permainan persepsi di tengah peta geopolitik yang lebih luas? Disinilah eskalasi narasi mulai terlihat berbeda dari fakta di lapangan. Akhirnya Malaysia mengalah dan minta ekspor listrik ke Jakarta. 12 perjanjian ini bikin Malaysia semakin lemah. Akhirnya Malaysia mengalah juga dengan negara kita. Tanpa disadari, Malaysia semakin terpojok dengan kondisi ekonominya sendiri. Malaysia sebagai negara yang sering mengejek ekonomi negara kita, kini harus menanggung malu, karena negara kita berada posisi yang sangat jauh di atas mereka.
Listrik sebagai penerangan negara, kini dibutuhkan Malaysia. Siapa yang akan membantu? Tentunya kita sebagai tetangga tercinta. Indonesia akan kirimkan listrik lewat kabel bawah laut demi memenuhi tetangga kita tersayang itu. Konektivitas tanpa batas ini membuat Malaysia sangat bergantung pada Indonesia. Mimin jadi ingat dulu pada saat Malaysia menolak Gojek masuk ke negara mereka, dan mengatakan Indonesia miskin dan lain-lain. Kini mereka harus menelan ludah dalam-dalam, karena yang kini miskin negara sendiri. Udah dikatain miskin, ternyata sekarang butuh ke Indonesia, kalau Mimin sih malu. Eits, gak boleh seperti itu, karena perjanjian ini menguntungkan dua belah pihak, tapi tentunya kita lebih untung. Memang gaya Amerika dan Eropa yang tengil kadang harus kita pakai untuk menjadi negara maju. Lalu apa 12 perjanjian yang bikin geger se-Malaysia dan seisi ASEAN ini? Seberapa penting listrik Indonesia bagi kawasan ASEAN, terutama buat tetangga yang telah hina Indonesia itu? Dalam pertemuan 2 hari ASEAN Minister on Energy Meeting, Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menandatangani 12 nota kesepahaman melalui The ASEAN Center for Energy. Kesepakatan yang paling menonjol adalah upaya pembentukan Indonesia, Malaysia Cross-Border Power Interconnection. Dengan potensi 18 interkoneksi lintas batas dan kapasitas kumulatif sekitar 33 gigawatt pada 2040, kedua negara ini berharap untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan keamanan energi bagi kedua pihak. Ini termasuk upaya untuk membangun interkoneksi bawah laut pertama di kawasan ini, antara Sumatera, Indonesia, dan Semenanjung Malaysia. Menariknya lagi, Australia yang disebut sebagai sekutu Malaysia juga memperdalam kerjasama keamanan dengan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa stabilitas hubungan dengan Jakarta adalah kepentingan strategis kawasan. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa Indonesia bukan pihak yang terisolasi, melainkan aktor sentral yang diperhitungkan semua pihak. Jadi, jika narasi eskalasi tidak sepenuhnya berjalan dengan fakta di lapangan, pertanyaannya kini berubah. Siapa sebenarnya yang memiliki posisi tawar paling kuat dalam dinamika ini? Pada akhirnya Malaysia juga butuh Indonesia. Tapi kalau diingat-ingat, kalau sedang menghina jadi lucu. Setelah menghina akhirnya butuh juga. Kedekatan antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membawa keberkahan tersendiri bagi kedua negara. Di bawah kepemimpinan Ibrahim, kini Indonesia dan Malaysia semakin dekat dan erat. Enggak kayak dulu-dulu yang sering cekcok dan bahkan sampai muncul katanya akan perang. Kembali ke topik, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor energi memegang peranan penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi dan kestabilan di kawasan ASEAN. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan AMEM 41 menggarisbawahi pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi tantangan energi yang ada. Ya guys, sudah kita saksikan informasi lengkap terkait permintaan bantuan dari Malaysia kepada 4 negara sekutunya untuk menghadapi Indonesia. Tentu hal ini bukan hal yang main-main, teman-teman. Karena kalau misalnya terjadi eskalasi yang kita tidak juga inginkan, maka Malaysia akan jadi pihak yang paling rentan. Kekuatan Indonesia dan juga Malaysia sangat terpaut jauh, teman-teman. Indonesia peringkat keempat dan juga Malaysia peringkat 30 sekian dunia. Jadi memang terlalu jauh, head to head pasti di atas kertas kita bakal menang. Tapi akan berbeda ceritanya kalau misalnya Inggris turun tangan, Australia turun tangan, Singapura dan juga Selandia Baru juga turun tangan. Tapi ya Pak Prabowo juga tidak bodoh. Pak Prabowo sekarang punya sekutu baru, yaitu Amerika Serikat. Pro kontra memang ada. Ada yang suka Indonesia dekat dengan AS, ada juga yang tidak suka bahkan mengkritik Pak Prabowo. Terlepas dari itu, ya pintar-pintar Pak Prabowo lah mencari jalan terbaik untuk bangsa kita, apalagi kalau misalnya kita diserang, ya nggak akan ada yang membantu kalau kita tidak punya sekutu yang kuat. Gimana menurut kalian teman-teman? Terkait berita kita kali ini, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.